Yang kedua, tidak ada verifikasi pendaftaran melalui email. Yang semula informasinya setelah mendaftar harus klik konfirmasi email, sekarang ditiadakan, tidak ada verifikasi melalui email. Yang ketiga, setelah membuat akun, calon siswa bisa langsung login. Jadi tanpa memverifikasi, setelah akunnya terdaftar bisa login. Perlu diketahui dan diingat, pertama, pendaftar hanya bisa mendaftar pada sekolah yang telah diukur jaraknya. Oleh karena itu, lakukan pengukuran jarak pada maksimal 5 sekolah yang diminati. Perhatikan, maksimal 5 sekolah yang diminati. Saat pendaftaran, nanti maksudnya pada tanggal 22 sampai tanggal 25 Juni, pilih paling banyak 3 sekolah dari yang telah diukur jaraknya. Jadi di situ menjelaskan bahwa bagaimanakah cara untuk mendaftar PPDB secara online untuk tingkat SMA dan SMK pada Provinsi Kalimantan Barat tahun 2020? Baik, pada video kali ini akan membahas tutorial cara pendaftaran PPDB online Provinsi Kalimantan Barat tingkat SMA dan SMK dengan menggunakan HP Android. Kemudian juga akan kita informasikan beberapa update terbaru dari Panitia PPDB Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat tertanggal 3 Juni 2020. Pada video kali ini adalah video yang bagian pertama dalam sesi panduan tutorial menggunakan HP Android, di mana pada video ini akan membahas cara mendaftar atau membuat akun bagi calon siswa tingkat SMA SMK Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian nantinya untuk sesi bagaimana cara mengisi biodata, kemudian mengisi identitas, mengupload berkas file scan, bisa Anda temukan di video bagian kedua, ketiga, dan keempat. Baik, kita akan memulai pada video kali ini. Pertama yang perlu kami sampaikan adalah alur pelaksanaan PPDB Kalbar tahun 2020. Dimulai dengan pra pendaftaran yang ini pada tanggal 2 sampai tanggal 13 Juni tahun 2020. Waktunya pukul 00 sampai 23.59, artinya online selama 24 jam. Dalam proses ini adalah sekolah untuk yang SMA diberi waktu untuk menginput data, mengukur jarak, serta mengupload berkas. Untuk SMK, menginput data dan mengupload berkas. Kemudian nantinya dilanjutkan dengan proses tahap pendaftaran pada tanggal 22 sampai tanggal 25 Juni 2020. Waktunya pukul 8 sampai 16 sore selama 8 jam. Pada proses pendaftaran di sini adalah mengkonfirmasi data, nanti calon siswa memastikan data apakah sudah benar diinput, kemudian mengupload ulang jika ada yang belum sesuai. Untuk jalur yang SMA, pada proses pendaftaran dilakukan untuk pemilihan jalur, seleksi, dan memilih sekolah tujuan yang mau didaftar. Sedangkan untuk sekolah SMK, pada proses pendaftaran ini adalah proses untuk memilih sekolah dan memilih jurusan yang ingin didaftar pada SMK yang dituju. Tahap berikutnya adalah pengumuman pada tanggal 26 Juni. Dilanjutkan dengan daftar ulang pada tanggal 29 sampai tanggal 3 Juli, kemudian pemenuhan pagu pada tanggal 6 Juli. Jika ada yang mundur atau menarik berkas, maka yang cadangan-cadangan akan ditarik untuk memenuhi pagu. Dilanjutkan dengan daftar ulang pemenuhan pagu pada tanggal 7 sampai 9 Juli.
Terakhir, pengumuman final pada tanggal 10 Juli 2020. Jika nantinya calon siswa menemukan hambatan-hambatan pada saat proses pra-pendaftaran sampai pendaftaran, silakan menghubungi nomor admin pada layar ini yang ada di bawah ini, masing-masing sesuai provinsi atau kabupaten. Untuk gambar ini bisa Anda download dengan mengklik link di deskripsi pada video di bawah ini, ada saya cantumkan linknya. Ini linknya, silakan nanti dilihat pada deskripsi dengan mengklik tombol segitiga di samping judul video ini jika Anda menggunakan HP Android. Selanjutnya, ini tahapan dan jadwal pelaksanaan secara tabel. Bisa dilihat yang pertama tadi adalah pra pendaftaran. Kita pertegas di sini, perjelas tanggal 2 sampai tanggal 13 Juni 2020. Waktunya pukul 00 sampai pukul 23.59. Artinya online selama 24 jam. Jadi pada proses pra pendaftaran ini calon siswa bisa mengisi secara online di rumah masing-masing kapanpun waktunya bisa, karena server di online kan selama 24 jam. Kecuali nanti pada saat pendaftaran, perhatikan bahwa server hanya akan dibuka pada pukul 8 pagi sampai pukul 16 sore selama 8 jam. Berikutnya, apa saja yang akan dilakukan pada tahap pendaftaran? Tadi tahap-tahapan nanti yang akan kita bagi dalam beberapa video, yaitu satu, mendaftarkan akun, membuat akun, akan dibahas pada video ini. Kemudian bagaimana mengisi biodata dibahas pada video yang kedua. Bagaimana mengisi alamat atau peta, itu dibahas pada video yang ketiga. Bagaimana mengupload berkas file scan dan foto diri pada video yang keempat. Pada video yang kelima, mengisi nilai rapot dan prestasi. Kemudian mengukur jarak dan sekolah. Ini informasi update aplikasi PPDB online terbaru tanggal 3 Juni 2020 dari Panitia Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat. Mohon dipahami apa saja yang dilakukan pada tahap pra pendaftaran. Karena banyak salah pengertian pada saat melakukan pra registrasi atau pra pendaftaran, maka mulai hari ini, maksudnya tanggal 3 Juni 2020, pertama, menu pada laman daftar praregistrasi dirubah dari kata daftar menjadi buat akun. Yang kedua, tidak ada verifikasi pendaftaran melalui email. Yang semula informasinya setelah mendaftar harus klik konfirmasi email, sekarang ditiadakan, tidak ada verifikasi melalui email. Yang ketiga, setelah membuat akun, calon siswa bisa langsung login. Jadi tanpa memverifikasi, setelah akun terdaftar bisa login. Perlu diketahui dan diingat, pertama, pendaftar hanya bisa mendaftar pada sekolah yang telah diukur jaraknya. Oleh karena itu, lakukan pengukuran jarak pada maksimal 5 sekolah yang diminati. Perhatikan, maksimal 5 sekolah yang diminati. Saat pendaftaran, nanti maksudnya pada tanggal 22 sampai tanggal 25 Juni, pilih paling banyak 3 sekolah dari yang telah diukur jaraknya. Jadi di situ menjelaskan bahwa calon siswa hanya bisa memilih paling banyak 3 sekolah. Kemudian 3 sekolah pilihan itu pun sebelumnya harus diukur jaraknya. Jika calon siswa tidak mengukur jarak, maka calon siswa tidak bisa mendaftar pada sekolah tersebut. Terakhir, jangan melakukan penarikan berkas. Jika tetap melakukan penarikan berkas setelah dapat peringatan, berarti setuju untuk mundur dari sistem PPDB online dan tidak dapat mendaftar kembali. Baik, silakan perhatikan, ini adalah update informasi terkini dari Panitia PPDB Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat. Baik, berikutnya kita akan mempraktekkan tutorial dengan menggunakan HP bagaimana cara
mendaftar atau membuat akun. Silakan dilihat pada layar HP. Di sini saya akan menggunakan Chrome yang ini. Nah, setelah dibuka Chrome, diketik pada kotak address, cukup mengetik ppdb.galbar.go.id. Saya ulangi, ppdb.galbarprop.go.id. Setelah itu tekan tombol masuk. Jika benar maka akan tampil seperti ini. Pada tampilan ini silakan membiasakan diri untuk membaca apa saja informasi yang ada di dalam website ini agar calon siswa mendapat kejelasan bagaimana cara dan informasi lainnya terkait dengan PPDB online ini. Pendaftaran, ada zonasi, kemudian afirmasi, kemudian perpindahan orang tua. Ini perpindahan orang tua. Kemudian jalur prestasi. Untuk jalur prestasi dibagi lagi menjadi dua bagian, bisa jalur prestasi nilai raport atau nilai prestasi hasil perlombaan dan penghargaan. Nah, itu tadi jalur untuk yang SMA. Sedangkan untuk yang SMK hanya menggunakan dua jalur. Yang utama, diingat bahwa SMK tidak menggunakan zonasi. Di SMK hanya menggunakan jalur reguler dan jalur afirmasi. Baik, setelah itu kembali lagi bagaimana cara membuat akun. Di sini ada tombol login buat akun. Nah, ini yang dirubah kemarin. Kemarin ini kata-katanya adalah daftar, sekarang buat akun. Nah, di scroll naikkan ke atas, klik ini, buat akun, ditekan, akan tampil seperti ini. Silakan dilihat, ini adalah pernyataan-pernyataan, ditekan di checklist. Pernyataan-pernyataan yang intinya, jika calon siswa memasukkan atau mengisi data palsu atau tidak benar, maka calon siswa akan diproses secara hukum. Jadi ini harus Anda checklist semuanya, kemudian setelah diceklis dan dibaca, tekan bersedia lanjutkan. Berikutnya pada halaman yang tampil ini, Anda silakan isi nomor induk siswa nasional Anda yang valid, bisa dilihat di raport. Ciri-cirinya nilai NIS, nomor NISN, ciri-cirinya ada 10 digit. Kemudian masukkan alamat email. Ini nantinya akan digunakan untuk login. Setelah itu buat password. Ketik kembali password persis sama dengan yang diketik di kotak atas yang tadi. Setelah mengetik password, di sini ada pilihan jenjang sekolah yang akan dituju oleh calon siswa, apakah SMA ataukah SMK. Nah, perlu diingat bagian ini hanya bisa dipilih satu kali. Jadi nantinya jika akun Anda sudah terbuat, maka Anda tidak bisa mengubah lagi dari SMA ke SMK misalnya. Maka perlu hati-hati dan pastikan benar. Misalnya di sini kita memilih SMA. Selanjutnya pada kotak ini diisi angka yang ada muncul di atas kotak, persis 762810. Ketik, setelah itu tekan buat akun. Kita lihat prosesnya, ya ini sukses. Berikutnya klik tombol 3 titik untuk membuka tab baru, karena tombol yang tadi
itu tidak bisa diklik lagi. Calon siswa untuk login harus membuka tab baru, kemudian login ulang. Ketik alamat ppdb.dikbud.kalbarprov.go.id. Nah, tampilan web ppdb muncul. Tekan login atau buat akun. Kita tekan. Kalau tadi membuat akun di si tombol ini, sekarang untuk login mengisi kotak email dan password yang sudah dibuat pada saat membuat akun sebelumnya. Kita masukkan alamat email. Terus masukkan password yang sudah dibuat pada saat membuat akun tadi. Kemudian ketik angka yang muncul di atas kotak ini 193272. Kemudian tekan tombol masuk. Ini ada keterangan selamat sukses. Nah, pada saat masuk pertama kali, Anda calon siswa harus memilih salah satu sekolah sebagai pusat bantuan selama proses pendaftaran online ini. Ini intinya, jika Anda nantinya memiliki kendala-kendala, pertanyaan apapun, bisa menghubungi operator sekolah yang Anda pilih pada tahap ini. Perlu diperhatikan bahwa memilih sekolah sebagai pusat bantuan tidak sama dengan memilih sekolah tujuan. Artinya, silakan Anda memilih nama-nama sekolah mana saja yang menurut Anda bisa sebagai referensi bertanya. Sebaiknya sekolah yang dipilih adalah sekolah yang akan dituju untuk pendaftaran. Tapi jika Anda memilih sekolah yang berbeda juga tidak masalah. Boleh-boleh saja Anda pilih sekolah SMA 1 misalnya untuk bertanya, tapi nantinya Anda akan mendaftar di SMA 2, juga tidak masalah. Hanya disarankan tetap memilih sekolah yang akan dituju agar informasi-informasinya untuk Anda bisa lebih tepat. Baik, ini penjelasannya. Caranya seperti apa? Tinggal scroll ke atas. Di sini ada kotak nama sekolah untuk pemilihan, ditekan tanda segitiganya. Di kotak itu kalian tulis nama sekolah yang ingin dituju. Misalkan di sini saya akan mencari SMA Negeri 1 Sekayam. Tidak ada di sini. Mungkin berubah atau cara pengetikannya kita ganti negeri menjadi N. Nah, ini muncul. Setelah muncul nama sekolah yang ingin dijadikan sebagai bantuan operatornya, ditekan, dipilih, kemudian tekan daftarkan pusat bantuan. Baik, sukses berhasil menyimpan. Nah, nanti pada saat bantuan yang diperlukan, pada menu bantuan ada tombol new untuk mengisi pesan kepada operator sekolah SMA Negeri 1 yang dituju tadi. Baik, ini data-data yang ada di dalam tampilan akun calon siswa PPDB tingkat SMA atau SMK Provinsi Kalimantan Barat. Di sini datanya masih kosong. Informasinya jika operator SMP masih kurang dapodik, maka datanya ada. Jika belum, maka Anda harus mengisi pada menu-menu. Pertama pada menu biodata. Seperti ini tampilannya, menu biodata yang harus dilengkapi semuanya. Untuk tutorial bagaimana melengkapi nanti di video sesi yang kedua. Karena durasi video ini saya khawatirkan terlalu panjang, maka saya bagi videonya menjadi beberapa video. Ini menu alamat juga kita akan bahas di video yang ketiga. Bagaimana caranya untuk mengisi alamat dan menentukan peta pada rumah Anda, kita akan bahas di video yang ketiga. Bagaimana mengupload berkas, ini jenis-jenis berkas yang harus diupload untuk yang SMA. Untuk yang SMK menyesuaikan
Silakan dilihat apa saja berkas-berkas yang harus disiapkan. Nah, maka Anda harus menyiapkan berkas sesuai dengan persyaratan yang diberikan pada keterangan. Misalnya ukuran 300 KB maksimal. Itu harus disiapkan. Oke, silakan dibaca dengan jelas. Berikutnya yang akan dikerjakan oleh calon siswa adalah mengisi nilai. Ini juga akan kita bahas di video yang keempat. Bagaimana cara mengisi nilai rapot mata pelajaran ujian nasional. Ada 4, semesternya 5 semester. Artinya pada semester 1 sampai semester 5 diisi semua. Kemudian ada tombol prestasi dan mengukur jarak. Untuk mengukur jarak juga akan kita bahas pada video yang berikutnya. Jadi intinya di sini video ini hanya cara membuat akun, kemudian melihat apa-apa saja menu yang ada di akun ini. Ini menu bantuan. Jika Anda mengalami kendala, silakan ketik tombol new untuk menghubungi operator. Nah, ini jika untuk agar mudah, ketik tanda titik 3 ini, kemudian pilih mode situs desktop. Jadi kelebihannya bisa diperbesar dan diperkecil sesuai keinginan agar lebih jelas tentunya. Baik, ini yang dapat saya bagikan untuk video kali ini. Jangan lupa bantu subscribe, kemudian like dan share video ini. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih dan semoga sukses dalam mengikuti PPDB online tingkat SMA dan SMK Provinsi Kalimantan Barat tahun 2020 ini.